Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Sambil nyobain mic baru, guys. Beli sendiri, bukan di endorse. Nah, kemarin kan ada itu ya, ada beberapa teman-teman yang tanya tuh kalau misalkan Bang, itu Poco X6 Pro kalau misalkan main WUA tuh aku kira apa ya? Ternyata Wuthering Wave itu gimana Bang FPS-nya? Nah, kemarin minggu saya coba main Wuthering Wave. Terus saya pasang thermostat ya untuk lihat FPS-nya berapa. Dan ternyata hasilnya seperti ini. Ini seperti yang saya lihat di gambar. Kita ngomongin baterai dulu ya. Dari baterainya saya main dari jam 9.38 sampai jam 9.49. Jadi sekitar 11 menit ya. 11 menit tepatnya ya. Dengan baterai dari 83% ke 76%. Jadi di sini 11 menit bermain baterainya berkurang, aduh matematikanya jadi lambat. enggak. Berkurang 7% ya, karena 3 ditambah 4. Jadi 11 menit berkurang 7%, padahal itu pakai settingan yang medium 60 fps aja. Dan kalau ditanya fps-nya rata-rata berapa Bang? Nah, kalau dari thermostat nih ya. Kalau dari thermostat sendiri ini average FPS-nya ada di 48. Saya main di settingan medium 60 FPS. Nah, kalau kita lihat gambar grafiknya ya, ini sangat menyedihkan sekali sih. Bahkan untuk sekelas Poco X6 Pro ini untuk menghandle 60 FPS aja kewalahan di sini ya. Apalagi setelah masuk ke menit ke-7. Ini bisa dilihat FPS-nya sempat kelok beberapa kali di 30 FPS, terus naik lagi, terus kelok lagi. Seperti ini data yang saya dapatkan dari thermostat. Jadi silahkan teman-teman berasumsilah dengan data ini. Yang kemarin penasaran ya kan, pengen main Wuthering Wave gitu. Dan saya juga nyoba juga ya di HP ini juga, di Redmi Note series. Ya memang ini bukan HP yang chipsetnya kenceng kayak Poco X6 Pro sih. Cuma ya ini makin keteteran lagi sih sebetulnya sih kalau untuk Redmi Note 13 ya ini ya. Ada yang penasaran sama FPS-nya? Nanti deh saya buat video reviewnya ya. Tapi buat kalian yang penasaran nih, kalau Redmi Note 13 berapa Bang FPS rata-ratanya? Ini pakai thermostat ya. Ini pakai thermostat untuk Wuthering Wave ada di 18 fps. Dan saya mainnya kayaknya di settingan rata kiri 30 fps. Dan untuk nge-maintain 30 fps itu cuma bisa ada di sekitar 1 menit kurang di awal. Itu habis itu langsung turun ke 20-an. Dan sisanya semakin turun sampai ke belasan. Kadang sampai turun ke bawah 10 juga. Dan kalau saya ditanya, waduh Bang ini kok hasilnya jelek-jelek Bang gitu kan. Pertama ini memang Wuthering Wave ini memang game baru ya. Dia game baru dan memang cukup menarik perhatian banget. Apalagi untuk kesekian kalinya diklaim sebagai Genshin Killer ya. Jadi diklaim sebagai Genshin Killer, apakah bisa atau tidak. Cuma yang paling meriah dan yang paling mendekati sih sebetulnya itu ya si Wuthering Wave gitu kan. Dulu saya nyoba di apa ya, One Punch Man rasanya tidak separah ini sih. Dan untuk Wuthering Wave kalau ditanya apakah game ini berat atau enggak, menurut saya yang jawaban yang paling terlintas di kepala saya adalah belum optimal. Jadi kan emang game baru ya, game baru keluar di versi PC, keluar di versi Android, di iOS juga ada ya. Jadi untuk awal ini keluaran pertama, saya rasa untuk bug-bugnya pasti ada masalah. Dan untuk kompatibelnya, untuk optimalisasinya memang seperti biasa ya, butuh waktu. Jadi mungkin kalau dirasa agak boros baterainya, HP-nya cepat panas ya itu sih wajar ya. Dan kalau ditanya Poco X6 Pro gimana Bang, mainnya cepat panas gak? Bisa saya bilang terasa cepat panas sih. Jadi jika dibandingkan dengan Genshin Impact, Wuthering Wave untuk saat ini ya, untuk saat ini lebih berat Wuthering Wave. Dan menurut saya beratnya di sini tuh bukan karena nggak mampu ya dari gadgetnya ya, tapi menurut saya dari optimalisasinya yang belum optimal untuk smartphone.
Karena saya lihat kan grafiknya kan memang hampir mirip-mirip ya kayak Genshin Impact ya, dan saya rasa sih nggak ada urgensi yang gimana-gimana yang membuat game ini tuh kerasa lebih berat daripada Genshin Impact. Kayak Genshin Impact juga dulu di awal-awal juga kayaknya juga belum optimal juga ya, baterai pada drain fast gitu kan, HP-HP pada panas sampai HP kentang susah main Genshin Impact gitu kan. Kalau sekarang lebih bisa dioptimalisasi semenjak waktu keluarnya Redmi Note 9 Pro itu berarti tahun 2020 ya kalau nggak salah ya. 2020 nggak sih? Jadi udah sekitar 4 tahun itu sekarang udah cukup ramah ya. Jadi HP dari kalangan bawah sampai atas itu bisa main semua. Kalau yang paling bawah paling ya mainnya di settingan lowest 30 fps dengan dapatnya ya seala kadarnya, tapi terasa jauh lebih ringan daripada Wuthering Waves saat ini. Jadi segitu aja sih informasi tentang, kemarin kan ada yang tanya ya Bang, kalau Wuthering Waves di Poco X6 Pro gimana Bang? Ya seperti itu hasilnya. Tapi waktu dibuat main sih tetap enak-enak aja sih, dan kalau ditanya sama Xiaomi 12T bagus mana Bang hasilnya Bang? Lebih lancar di Poco X6 Pro sebetulnya. Ya kerasa lah ya lawong. Orang performanya aja lebih kencang hampir 50% daripada Xiaomi 12T. Tapi tetap enak sih main di Xiaomi 12T atau Poco X6 Pro, tapi memang kerasa optimalnya kurang ya dari FPS-nya, dari pemakaian baterainya. Seharusnya saya coba pakai itu ya, pakai fan cooler ya. Cuma saya rasa emang belum optimal aja sih. Jadi saya kalau mau masukin game ini sebagai benchmark juga rada bingung gitu. Nanti hasilnya untuk yang saat ini dan untuk yang kedepannya, waktu mungkin udah ada updatean lagi, seharusnya akan berbeda ya. Dan untuk updatean pasti akan dibuat semakin optimal, dan endingnya ya bisa dijalankan dengan smartphone dengan lebih ringan dan efisien. Jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu di video berikutnya. Oke? Bye-bye.